Dalam tujuan mendukung percepatan penurunan stunting dan meningkatkan status gizi anak Papua, Kemenkes RI bersama PT Freeport Indonesia dan USAID meluncurkan program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia, PASTI, Papua di Kabupaten Mimika. Program yang diluncurkan tersebut meliputi Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, di mana kabupaten tersebut berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, SKI. Memiliki angka prevalensi stunting 39,4% dengan 46.128 kasus dan Papua Selatan 33.304 kasus stunting dengan persentase prevalensi 25%. Mewakili Pemkab Mimika PJ Bupati Mimika Valentinus Sumito yang diwakili PJ Sekda Mimika Petrus Yumte dalam sambutannya, mengapresiasi dukungan lintas sektor atas program kerjasama yang diluncurkan di mana Mimika menjadi salah satu target pengentasan stunting dari program PASTI Papua Cegah Stunting untuk Generasi Emas Papua. Pada hari ini, kita dapat hadir dalam acara kegiatan launching proyek PASTI Papua menuju generasi emas Papua dengan pencegahan stunting dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kami pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mimika selaku tuan rumah berharap dengan adanya program Papua PASTI menuju generasi emas Papua dengan pencegahan stunting nantinya dapat membawa dampak besar bagi Papua untuk tumbuh dan untuk Papua untuk tumbuh menjadi generasi yang Papua yang sehat, hebat dan berkualitas. Angka stunting, angka malaria dan juga isu mengenai air bersih itu menjadi fokus perhatian kita. Kami berterima kasih ke Pemda Mimika yang bersama-sama dengan PPFI itu melakukan yang namanya riset kesehatan dasar. Itu di tahun 2022. Ada 30 kampung yang dilakukan survei, hampir 1 tahun surveinya berjalan bersama dengan beberapa universitas di Indonesia, ada Udayana, kemudian ada Universitas Indonesia. Hasilnya itu ada 3 besar. Yang pertama malaria, yang kedua stunting, yang ketiga fasilitas mengenai air bersih dan akses kepada fasilitas kesehatan. Nah, itu menjadi catatan bagi kita semua bagaimana kemudian kita merencanakan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Saya banyak menghabiskan waktu di beberapa hari terakhir ini bertemu dengan Pak Sekda untuk berdiskusi bagaimana kita sama-sama kerja supaya ada prioritas-prioritas yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Tentu PT Freeport tidak ingin kami hadir kemudian kami bekerja tanpa memberikan impact kepada masyarakat. Amerika Serikat bangga bisa dukung Indonesia supaya angka stunting turun lebih tinggi lagi. Pada Januari tahun lalu, USAID dengan sektor swasta dan Yayasan Wahana Fizik Indonesia luncurkan program PASTI di 4 provinsi di Indonesia. Hari ini, bersama Freeport Indonesia, saya senang bisa luncurkan program PASTI di sini. Program ini akan cegah stunting di Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan. Di Papua, prevalensi stunting masih tinggi. Kita perlu upaya cepat dan terpadu untuk pastikan tiap anak bisa tumbuh optimal, supaya bisa berkontribusi penuh di masyarakat. Peluncuran PASTI Papua hari ini jadi awal perjalanan penting. Perjalanan ini butuh dedikasi, inovasi, dan kolaborasi kita. Selama beberapa tahun inisiatif ini akan dorong perubahan. Kita gunakan pendekatan multisektor. Kegiatan bisa berupa intervensi gizi dan layanan kesehatan primer. Ada juga partisipasi masyarakat dan advokasi kebijakan. Bekerja dengan masyarakat lokal, pemerintah dan stakeholder lain, kita pengen kembangkan solusi berkelanjutan untuk atasi penyebab stunting. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023, Provinsi Papua Tengah memiliki angka prevalensi stunting sebesar 39,4% dengan jumlah kasus stunting lebih dari 46.000 kasus.
Sementara angka prevalensi stunting di Papua Selatan mencapai 25% di tahun yang sama dengan jumlah kasus lebih dari 33.000 kasus. Prevalensi stunting di kedua wilayah ini masih jauh dari target prevalensi stunting nasional sebesar 14% yang sudah dicanangkan pemerintah untuk target 2024. Jika tidak segera ditangani, anak dengan stunting memiliki resiko perkembangan otak yang dapat berakibat pada berkurangnya kemampuan kognitif yang tentunya akan mempengaruhi produktivitas mereka di masa yang akan datang. Sementara, percepatan penurunan stunting di Papua berhadapan dengan beberapa tantangan, mulai dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan dan pemantauan anak di posyandu, pentingnya memberikan ASI hingga pemberian makanan dengan sumber daya lokal yang bergizi. Program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia atau PASTI Papua hadir untuk mendukung tercapainya target penurunan stunting nasional. Program PASTI Papua sebetulnya telah dimulai dari 25 April 2024, walaupun kita baru meluncurkan hari ini, dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2027. Dengan tujuan khusus menurunkan angka stunting di Provinsi Papua Tengah, terutama di Kabupaten Mimika dan Nabire, serta di Provinsi Papua Selatan, secara khusus di Kabupaten Asmat, melalui kegiatan gizi terpadu yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau RANPASTI. Wahana Visi Indonesia sebagai mitra pelaksana program PASTI Papua mendapatkan dukungan dari PT Freeport Indonesia, juga United States Agency for International Development atau USAID sebagai mitra pendanaan, serta dengan Kementerian Kesehatan sebagai mitra pemerintah nasional. Tujuan besar program PASTI Papua untuk meningkatkan kualitas praktek kesehatan gizi berbasis masyarakat akan dilakukan melalui 3 pendekatan. Pertama, dengan intervensi komunikasi perubahan perilaku sosial yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Kedua, dengan meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas melalui penguatan pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi, komprehensif, dan preventif bagi ibu, anak, dan remaja. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola kolaboratif di antara pemangku kepentingan di tingkat subnasional sampai pada penguatan mitra lokal. Tim Liputan Papua MCTV.